Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Kak Deka. Sore Kak Alif. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk secara fisik sehat, cuman untuk mental saya rasa agak sedikit kurang ya Kak. Oke, oke. Mungkin Kak Deka bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu karena apa? Kan ada beberapa bilang tak kenal maka tak sayang, maka itu Kak Deka mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Eh, Nama saya Deka Rindiani, biasa dipanggil Deka. Saya seorang mahasiswi di Universitas swasta yaitu di BINUS. Saya kuliah mengambil jurusan hukum bisnis. Oke. Kalau boleh tahu rumahnya Kak Deka di mana nih? Di Kalideres, daerah Jakarta Barat. Lumayan jauh juga ya dari Tangerang. Oke, buat sekarang kesibukannya Kak Deka lagi ngapain nih? Untuk sekarang kesibukannya hanya magang aja sih, magang wajib dari kampus gitu sampai selesai tahun ini gitu. Kemudian tahun depan akan dilanjutkan dengan tesis. Oke, oke. Semoga lancar ya magangnya. Amin, terima kasih kali. Oke, aku mau nanya nih, apa yang membuat Kak Deka ingin melakukan konseling? Sebelumnya karena aku merasa apa ya di badan aku atau aku tidak melakukan seperti biasanya gitu karena biasanya aku suka banget sama boba nih gitu terus kayak kok aku sekarang jadi males ya atau aku suka banget sama fast food seperti McD gitu kok sekarang aku jadi nggak suka ya makan makanan mereka gitu atau kok aku jadi lebih banyak diam gitu sih Kak makanya aku jadi kayak pengen tahu kenapa sih sebenarnya aku gitu karena soalnya secara fisik aku nggak kenapa-napa gitu dan nggak mengalami luka atau segala hal gitu sih. Oke, sebelumnya apakah Kak Deka pernah melakukan konseling? Jujur aku sama sekali belum pernah ngelakuin konseling gitu sih. Jadi pengen coba-coba aja nih gitu siapa tahu mungkin ada yang sedikit berbeda setelah konseling gitu. Oke, karena Kak Deka belum melakukan konseling, jadi aku di sini mau mengasih tahu sedikit apa itu konseling, boleh? Boleh. Oke, jadi konseling adalah upaya pemberian bantuan oleh konselor kepada klien guna mengentaskan kehidupan efektif sehari-harinya yang terganggu. Nah, cocok nih buat Kak Dika yang merasa kehidupan efektif sehari-harinya itu terganggu, jadi mungkin males atau tidak bergairah dalam hidup seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan konseling nanti untuk kerahasiaan, jadi Kak Dika nggak usah takut kerahasiaan yang Kak Dika ceritakan kepada konselor itu dijamin aman. Lalu ke kesukarelaannya juga, jadi nanti Kak Dika bisa menceritakan secara jujur, secara terbuka juga. Kalau misalnya ada yang tidak ingin diceritakan juga nanti bilang aja seperti itu. Apakah Kak Dika sudah paham? Paham, Kak. Oke, mungkin oke karena Kak Dika sudah paham, mungkin Kak Dika bisa menceritakan nih penyebab apa yang sedang terjadi dengan Kak Dika. Oke, mungkin ada beberapa hal sih, tapi aku coba pelan-pelan buat hal yang pertama. Menurut aku agak ngeganggu banget. Yang aku alamin sekarang itu dari tahun 2020, papa aku sakit TB paru yang nggak sama sekali nggak diketahuin. Jadi tiba-tiba badannya habis, terus tiba-tiba masuk rumah sakit, bahkan oksigennya sudah di bawah normal. Lalu seiring berjalannya waktu, kemudian papaku uh, kerja, tapi tidak bisa semaksimal sebelum sakit. Kemudian setahun kemudian di 2021 papaku dikeluarkan dari pekerjaan utamanya
dengan alasan, bahwa tidak bisa membiayai, atau tidak menerima, orang yang sakit, seperti itu. Seperti yang kita tahu kan TB paru ini lama ya gitu. Terus belum lagi setelah keluar dari pekerjaan yang utama selama 20 tahun ini, papaku nggak dapat uang pesangon atau segala hal, bahkan uang THR pun nggak sama sekali. Jadi kayak ya udah cuman dikasih sukarela bosnya aja karena tempat kerja papaku ini bukan bentuk perusahaan atau apapun. Jadi dia seperti ruko tapi yang menjual bergerak di bidang spare part mobil. Terus kemudian aku di situ mulai merasa bahwa orang yang aku percaya tempat papaku bekerja selama 20 tahun begitu saja membuang papaku. Terus aku di situ merasa orang yang terdekat yang paling aku sayang, karena aku menganggap bahwa mereka-mereka itu adalah keluargaku juga, tapi kenapa mereka malah membuang papaku gitu. Terus saya kemudian karena dikeluarkan dari pekerjaan utamanya, maka perekonomian terganggu karena mamaku dari aku kecil itu hanya mengurus rumah tangga aja. Dan aku juga punya 2 adik masih di sekolah dasar, yang satu naik kelas 6 tahun ini, kemudian yang satu lagi naik 2 di tahun ini gitu. Jadi aku merasa sebagai anak perempuan pertama, merasa bahwa aku punya tanggung jawab penuh sebagai anak pertama. Padahal realitanya itu tidak bisa sama sekali, dalam artian aku kuliah reguler, bukan kuliah karyawan. Kalaupun aku mengambil part time itu tidak segampang atau tidak sebanyak perusahaan yang mau menerima part time gitu. Kecuali si mahasiswanya ini uh, kuliahnya di kuliah karyawan gitu. Terus karena ekonominya tergoncang, akhirnya papaku nekat kerja lagi. Kemudian dengan bayaran yang sehari tidak seberapa, di bawah 150, dengan menghidupi 5 kepala, menurut aku agak berat ya, walaupun cukup gitu. Tapi ya akhirnya dicukup-cukupkan gitu. Walaupun terkadang sering kekurangan dengan cara ya kita meminjam gitu. Lalu dari situ kemudian tiba-tiba papaku sakit saraf. Identifikasinya karena awalnya mengeluh sering kram tangan, kemudian kaki, lalu ke muka. Akhirnya dibawa dan dirawat di ruang HCU isolasi selama 9 hari. Setelah itu kemudian 4 hari di ruang rawat inap biasa. Didiagnosis ada cairan di kepala belakang sebelah kiri. Terus dari situ papaku sampai saat ini sudah tidak bekerja lagi. Kemudian aku sebagai anak pertama semakin merasa kecewa karena aku tidak bisa melakukan banyak hal. Mungkin banyak orang yang selalu berkomentar, atau misalkan aku selalu tanya ke orang yang lebih dewasa, pasti mereka bakal menjawab seperti, kamu bisa kok jualan baju online, atau kamu apapun jualan online gitu. Tapi di satu sisi aku bukannya tidak mau atau tidak ada usaha gitu, cuman aku realistis saja gitu, bahwa aku sedang disibukkan dengan magang satu. Lalu yang kedua, sebentar lagi aku harus menyelesaikan kuliahku. Terus belum lagi kehidupan di rumah, kayak makan, biaya-biaya rumah seperti paket data dan tagihan-tagihan lainnya tetap terus berjalan. Sedangkan papaku nggak kerja dan mamaku pun di rumah. Kalaupun kenapa mamanya nggak kerja aja gitu. Mamaku sudah 42 tahun gitu. Jadi kalaupun mau bekerja itu tidak mudah gitu. Kalaupun aku yang bekerja, notabene-nya aku kuliah reguler. Kalaupun aku harus kerja yang bisa menghasilkan uang, pasti jatuhnya aku harus meninggalkan kuliahku gitu. Aku sempat diskusi gitu, bahkan aku sempat bertentang kalau gimana kalau Deka berhenti kuliah aja gitu, Deka kerja aja gitu.
tapi tidak diterima sama keluarga bahwa tanggung sayang kuliahnya tinggal setahun lagi gitu. Perkara biaya ke depannya gimana nanti akan dicarikan pinjaman atau barang yang apa yang dipunya dijual aja gitu. Dalam artian mungkin setiap perjalanan itu harus dikorbankan, tidak bisa dipertahankan secara terus-menerus. Lalu dari sisi mamaku juga seperti mungkin yang biasanya ada di roda kehidupan yang di atas, lalu tiba-tiba jatuh ke bawah, mungkin agak sedikit kaget. Lalu karena mungkin dulu tidak pernah ngalamin seperti ini, aku nggak pernah sesusah-susahnya aku dulu mungkin karena aku juga nggak punya adik dulu. Lalu sekarang punya adik masih kecil-kecil mungkin banyak berpengaruh ke psikis mama dan papa dan akhirnya yang membuat mereka hubungannya renggang dan sering berantem gitu. Tapi di satu sisi aku juga sebagai anak pertama mendengarkan keluh kesah mereka berdua gitu. Cuman terkadang aku merasakan bahwa lelah ya jadi anak pertama gitu. Menampung kanan dan kiri, kemudian menampung saran-saran keluarga gitu. Lalu aku lebih bingung harus melakukan apa karena ketika mereka aku masukan, kamu lebih baik ngelakuin ini aja atau ngelakuin itu aja. Tapi satu sisi ekspektasi dan realitanya tidak pernah sama. Lalu aku mengambil jalan keputusan ya sesuai dengan apa yang aku lakukan dan lihat di realitanya gitu. Kalau ditanya uh, sedih atau enggak, ya gimana, kadang aku suka merasa keras sama diri aku sendiri. Jadi kadang kalau setiap kali aku mau nangis, aku suka kayak ngomel sendiri atau self talk tapi ke diri sendiri dengan nada marah gitu, kayak ngapain nangis gitu, emang nyelesain masalah kan enggak gitu, kalaupun nangis ya nggak berguna mungkin bagi beberapa orang kayak nggak apa-apa nangis gitu, tapi bagi aku kayak ya ngapain nangis gitu, nggak ada perubahan gitu, jadi kayak nggak berguna juga sedih atau seneng gitu gitu. Mungkin kan aku terlalu keras jadi kayak apa ya, membuat hati aku sama pikiran tuh nggak sinkron gitu. Lalu abis itu aku jadinya ke adik aku tuh selalu nge-backup mereka gitu, kalau kalau ada apa bilang gitu. Karena mungkin dari tua kurang harmonis mengakibatkan adik-adik aku ya. Jadi setiap kali aku nggak ada atau akunya lagi ngapain, mungkin namanya anak-anak masih SD, jadinya seperti kayak mungkin iseng ya atau gimana ya namanya anak SD gitu. Terus mamaku akhirnya gampang sensitif gitu. Terus akhirnya ya emosinya meledak-meledak gitu. Kalaupun melakukan apa dia langsung dengan nada tinggi gitu, kayak seperti ngapain sih gitu. Terus satu sisi lagi aku merasa keadaan sekarang itu dari papaku sih, jadi aku bingung karena kadang kita sebagai anaknya kita ngasih tahu nomor tagihan listrik itu digitnya kan banyak, kemudian mencoba menjelaskan bahwa emang digitnya segitu nomor tagihannya, tapi tidak bisa mengerti. Lalu uh, kalaupun sudah dikasih tahu bahwa tidak ngapa-ngapain, dalam artian keluarga yang di Jakarta ini baik-baik aja, tapi papaku tetap ngotot bahwa semuanya nggak baik-baik aja gitu. Terus kalau ditanya ya sebenarnya agak bingung sih, cuman kayak aku mungkin dari kecil terlalu banyak mendem kali ya. Sebenarnya ngaruh juga sih dari aku kecil. Jadi kayak mungkin dari aku kecil track recordnya karena mama juga pernah berselingkuh, dalam artian ya mungkin dikategorikan selingkuh sampai yang berbuat atau zina gitu mungkin tidak,
Tapi selingkuh dalam artian di sini sering main, kemudian sering jalan gitu. Kalau ditanya penyebabnya aku bisa jawab gitu. Penyebabnya ya karena papaku tidak pernah mau keluar atau seperti hal kecilnya menemani aku beli buku sekolah di mall, papaku tidak pernah mau mengantarkan aku. Papaku hanya mau mengantarkanku sampai depan mallnya saja gitu. Selebihnya ya aku suka banget selalu dengan mama gitu. Mungkin di sisi wanita sebagai seorang ibu juga ingin mendapat kasih sayang dari seorang ayah atau seorang suami gitu. Lalu karena tidak mendapatkan sosok itu, akhirnya mungkin mamaku ya mencari kebahagiaannya di luar sana. Dan dari sisi papaku setelah tahu dan menangkap kejadian itu dari mamaku, maka papaku seperti mungkin ada dibilang balas dendam mungkin bisa juga. Tapi kalau untuk teman-teman atau salah satu anggota keluarga yang dekat dengan papa, dia cuma bilang kayak kan kamu udah diurusin sama ibu itu, ya wajar kalau anaknya sama bapak kamu diajak makan, diajak main gitu. Tapi menurutku itu nggak normal gitu. Maksudnya anaknya kan masih kuliah, maksudnya iya mau sih bapak-bapak dalam artian kok disuapin ya gitu. Jadi mungkin ada masih inner child yang belum sembuh dalam artian ketika aku melihat atau mendengar yang membuat aku kaget, aku cuma bisa diam. Mungkin kalau misalkan emang benar-benar aku bingung, tapi kayak alam bawah sadarku pun pasti nanya, kok kayak gitu, kenapa ya, gitu. Karena yang aku ingat dulu mamaku pernah suap-suapan sama buruh pabrik. Terus aku kaget di situ sebagai anak karena aku kan lari dari rumah, terus kemudian aku mau nyusul mama, tapi aku malah melihat mama lagi disuapin sama om buruh itu gitu. Di situ aku diem, aku mencerna kayak kenapa sih kok gitu, tapi di situ posisinya mama sama si buruh itu ketawa-ketawa gitu. Terus di situ alam bawah sadarku ngomong dengan sendirinya, terus kayak ngomongnya dalam nada tinggi kayak kok ibu disuapin sih sama si om gitu. Terus mamaku cuma bisa jawab ya nggak tahu tuh omnya yang nyuapin duluan katanya gitu. Terus dari situ ya jadi kalau ada apa-apa aku selalu mendam sendiri gitu. Terus mungkin yang aku ingat beberapa dari masa lalu aku yang masa kecil tuh aku ini mungkin salah dalam artinya salah mendidik aku gitu. Kayak ketika sesuatu yang menurut dia nggak sesuai sama dia, itu pasti ada benda yang dipukul ke anaknya gitu. Mungkin sebenarnya mamaku kalau menurut aku mengurus anak bayi sampai batita itu benar. Dalam artian dia apa ya, memperhatikan segala hal mulai dari aspek pakaian, mandi, gizinya pun itu diperhatikan. Cuman ketika sudah mulai beranjak dewasa gitu, ketika sudah bisa berbicara, menulis, membaca, tapi ketika menurut mamaku itu nggak sesuai, dalam artian nggak sesuai dengan perintahnya atau kemauannya, maka akan selalu ada benda yang dipukul ke anaknya. Yang aku ingat terakhir ketika aku pengen belajar sepeda tapi sendiri, nggak mau sepeda roda 2 sendiri waktu masih SD kelas 1, nggak mau dipegangin dari belakang. Kemudian aku ngambek. Tapi di situ aku malah ngomel-ngomel sama aku. Kemudian aku disiram dan dipukul pakai gayung. Mungkin di situ kayak aku merasa bahwa kok suara ibu kasar ya gitu. Karena tipikal aku yang membentuk aku menjadi seorang Deka yang sekarang itu aku selalu ditinggal sama mama dari kecil dengan alasan mama ke kampung lah, mama kemana lah. Pokoknya aku selalu ikut tetangga atau nyai dulu waktu masih aku kecil. Jadi aku selalu ikut nyai di sebelah rumah. Terus uh, orang Betawi, jadi mengakibatkan mungkin kalau orang yang kenal dekat sama aku bakal bilang, ih logatnya Betawi banget ya, padahal orang Jawa halus gitu. Tapi ya gimana, aku besar sama mereka gitu.
karena aku sering dititipkan sama mereka, interaksiku lebih banyak sama mereka gitu. Bahkan ketika aku mau tidur sama ibuku sendiri aja, ketika Nyai bilang udah sini aja sama Nyai, aku lebih nurut sama Nyai gitu. Atau ketika aku lagi ingin perhatian seperti ya biasalah main air atau main masak-masakan gitu. Ketika itu aku bilang apa gitu, padahal itu tisu aku kasih air sama karena Nyai masih punya suami itu engkong. Terus akhirnya engkong kayak iya di mana gitu. Kadang suka rindu perhatian-perhatian kayak gitu gitu. Terus aku sering banget dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai ya pokoknya aku selalu ditinggal. Jadi kayak dengan keadaan yang kayak gitu aku mau nggak mau aku harus bisa cuci baju, gosok seragam gitu minimal, atau aku bisa goreng telur, masak nasi gitu di umur yang mungkin cukup kecil ya, kelas 2, kelas 1 SD itu udah bisa melakukan hal itu gitu. Mungkin kalau ibu-ibu di luar sana takut khawatir akan tangan anaknya kegosok, atau yang cerita kalau sama mamaku gitu. Kadang aku suka iri gitu melihat keluarga yang kok dimanja ya sama bapaknya gitu, kok dibolehin main aja gitu ya sama mamanya gitu. uh, Dulu pun kalau misalkan aku tidur sore terus uh, belum bangun harus berangkat ngaji, kalau misalkan aku belum bangun itu mungkin aku inget banget aku disiram sama mama muka aku, yang menurut aku itu nggak seharusnya dilakuin gitu. Kenapa harus sampai apa ya, disiram muka aku gitu pakai air, kan bisa dibangunin atau di uh, apa disentuh paha atau tangannya gitu, tapi dia malah langsung menyiramnya gitu loh. Jadi kayak satu ketika aku langsung marah gitu, kayak kenapa kok disiram jadinya basah gitu. Lalu ya tipikal mama aku yang gampang meledak emosinya, akhirnya di situ jadi berantem gitu. Terus kadang aku juga suka dan kebiasaan itu masih kebawa sampai adik aku yang perempuan yang sekarang naik kelas 6 ini. Dia mungkin sama air enggak ya, mungkin dia seringnya disiram di tempat umum, dalam artian ketika lagi makan mie ayam, ya namanya anak SD dulu kelas 2 atau kelas 3 SD, adik aku yang perempuan ini mungkin dibilangnya kurang ngerti atau mungkin maunya tambah kecap atau apa gitu, tapi tiba-tiba palanya disiram pakai mie ayam gitu. Maksud aku kok nggak malu ya seorang ibu ngelakuin hal itu gitu, kok tega ya gitu. Mungkin emosi emosi boleh gitu, nggak ada yang ngelarang emosi gitu, tapi nggak seharusnya gitu. Malah tapi di situ mamaku malah kayak biarin aja, tadi disiram pakai mie ayam gitu biar tau rasa gitu, biar biar dia ngerti. Menurut aku nggak semua hal harus pakai keras gitu. Kadang harus bisa menahan diri emosi gitu, sesalah apapun gitu. Karena dari situ aku ngerasa yang aku bilang tadi, nahan emosi. Aku sering kemana-mana bawa motor sendiri. Sempat di perjalanan pulang magang, itu aku lewatin stasiun dan di situ posisinya palang stasiun ditutup. Terus di situ aku bawa motor. Nah, karena di situ kan jalanannya kecil, jadi mau nggak mau dempet-dempetan. Terus di situ ada bapak-bapak Gojek, stang motornya ngenain punggung aku. Mungkin aku kaget, aku langsung kayak shock, kayak ya, pengen marah gitu kan. Iya, soalnya kenapa aku bisa melakukan pengen marah, karena itu emang sakit gitu, punggungnya kena stang motor tuh sakit gitu kan. Aku nengok gitu, terus kayak aku ngeliat mukanya, oh udah agak tua, aku nggak mungkin marah gitu. Terus aku cuma bilang dengan nada ketus, tolong munduran dikit ya, aku bilang gitu aja. Terus dari situ aku ngerasa bahwa gimana posisinya kalau misalkan bapakku yang digituin sama orangnya gitu. Aku jadi langsung ya udahlah, mau marah juga gimana, kayak percuma gitu. Padahal itu situ posisinya capek banget karena jarak dari rumah ke tempat magang itu di atas 21 kilo. Terus mungkin menurut aku pengendalian diri di mama itu kurang. Terus
seperti orang tua yang zaman dulu mungkin, atau aku biasa sebut orang tua yang agak kolot, uh, maunya selalu dihormatin, anaknya nggak boleh ngelawan sedikit pun, semuanya harus serba tunduk semua kata-katanya, dan ketika anaknya memiliki opini selalu dibilang kamu ngebantah, kamu ngelawan. Padahal di situ sama sekali, bahkan sampai sekarang pun aku suka bilang kok, aku nggak ngelawan gitu, aku punya pendapat aku sendiri gitu. Kadang ketika di situ mamaku cuma bisa bilang, anak kemarin sore belum aja ngerasain apa-apa gitu, dan aja nanti juga ngerasain. Kadang di situ aku suka ngerasa sakit hati, bahkan kayak seperti aku merasa bahwa disumpahin sama orang tua sendiri. Terus dulu ketika balik lagi aku masih kecil, karena aku sering ditinggal sama mama, akhirnya aku jadi tinggal terus sama papa kan. Di situ aku aman. Terus abis itu mungkin mama datang lagi, terus akhirnya aku nggak tahu karena keributan apa, akhirnya mereka pisah ranjang. Mama ngontrak di tempat lain, terus abis itu aku ketika ngikut mama, mungkin terjadi cekcok, ya namanya anak kecil gampang dihasut ya. Terus abis itu aku dikasih tahu sama papa, jangan ikut mama kamu. Ya namanya seorang papa, siapa sih yang anaknya mau anak satu-satunya gitu. Terus itu aku masih sendiri, aku masih anak sendiri. Kayak jangan ikut mama gitu, mama nggak punya uang gitu. Terus waktu itu mama bilang, yaudah kamu di sini aja gitu. Terus aku cuma bilang, enggak ah, ibu nggak punya duit kata bapak. Nah dari situ mamaku mungkin sakit hati. Oke, boleh gitu, wajar sakit hati sama anak kecil ngomong kayak gitu. Tapi perlu diingat, dia anak kecil ngomong kayak gitu atas dasar apa sih? Atau coba deh cari tahu dulu, biasanya kayak gitu anak kecil itu niru atau ngikutin kan. Nah dari situ mungkin mamaku langsung nyumpain, biarin aja nanti kalau ngelahirin susah. Bahkan sampai sekarang pun kata-kata itu masih teringat di aku gitu. Kadang kayak, aduh nanti kalau ngelahirin emang aku beneran susah ya, karena mama udah ngomong kayak gitu gitu loh. Terus kadang aku suka, ya masih banyak ketakutan gitu, yang bikin aku jadi pribadi yang kayak sekarang gitu. Walaupun aku kadang berusaha kayak, ah enggak lah gitu, itu kan aku masih kecil udah lewat gitu. Cuman kan kadang aku suka mikir kayak, ya omongan orang tua itu adalah doa loh. Kadang aku suka mikir kayak gitu kan, terus kayak mungkin overthinking aku terlalu tinggi, kayak aduh jangan-jangan nanti pas aku ngelahirin susah nih karena pernah disumpahin kayak gitu. Tapi satu sisi lagi aku balik kayak, ya ngapain, itu kan dulu masih kecil gitu. Lagi juga kalaupun sampai beneran kejadian, nggak bisa disangkut pautin atas dasar omongan ibu yang itu gitu. Terus apa lagi ya, ya sekarang mungkin anggapannya kalau kata orang-orang di usia di atas 40 itu jatuhnya puber kedua gitu. Mungkin ya boleh bercanda sama temen cowok gitu, cuman ya dibatasin aja lah gitu. Tapi mungkin mamaku terlalu bebas, kayak nggak bisa membedakan mana bercanda, mana yang lebih dari bercanda gitu. Terus akhirnya membuat kita salah paham. Kalaupun dilihat dari dasarnya, mamaku nggak bisa dikategorikan selingkuh karena nggak pernah tidur atau segala hal, cuma hanya chatting dan telepon aja dan ketemu paling. Terus dari hal itu sampai sekarang bikin papaku nggak percaya sama mama dan akhirnya berantem. Terus sampai sekarang aku terus yang selalu diteror sama papa dan keluarga-keluarga lainnya, kayak mama kamu masih melakukan hal itu atau enggak. Bisa aku pastikan kalau secara telepon enggak, cuma kalau secara chat aku belum bisa mengkategorikan bahwa mama sudah aman. Kalau secara telepon mama aman, mama kan udah nggak pernah telepon malam-malam lagi ngumpet-ngumpet itu, mama udah nggak pernah melakukan itu lagi. Cuman kalau chat aku belum tahu lagi, karena HP mama sekarang passwordnya diganti dan benar-benar kata sandinya banyak banget, dalam artian di double atau triple, mama menggunakan aplikasi tambahan gitu. Terus mungkin orang-orang bakal bertanya, kamu ngelakuin apa gitu. Yang aku lakuin sekarang dari sekian banyaknya saran yang A sampai Z, yang aku lakuin, aku hanya diam. Aku berusaha ngatasin semuanya sendirian dengan pendapat aku. Akhirnya aku memilih jalan bahwa aku harus bikin mamah nyaman, dalam artian
biar mamanya lengah, biar mama nggak tahu tujuan aku. Mungkin pas awal-awal mama pulang ke rumah di sini, karena papaku di Jawa, mungkin mama di situ sedikit takut seperti kayak WhatsApp aku sadap atau segala hal seperti orang ketakutan lah. Tapi di situ aku nggak melakukan apapun. Aku bahkan nggak megang-megang handphonenya gitu. Termasuk ketika keperluan membayar tagihan pun aku nggak berani main langsung buka-buka sendiri atau menanyakan passwordnya. Di situ aku melakukan bahwa pendekatan dengan cara ya udah aku membuat mama lengah. Ketika mama lengah, aku udah tahu salahnya baru aku akan masuk dan menanyakan hal itu. Mungkin kalau dari sekian banyaknya saran saudara-saudara yang terakhir aku ingat, kalau emang kamu mau keras ke mama, kamu boleh keras ke mama dalam artian kamu gas terus, kamu jangan pernah lembut gitu. Tapi satu sisi uh, kalau misalkan kamu mau lembut ya udah lembutin aja gitu. Kamu ambil hatinya gitu. Tapi yang aku lakuin ya yang aku lakuin sekarang pendekatan ke mama, aku biarin mama terserah dia mau apa. Tapi intinya satu, aku mau buat dia nyaman dulu biar dia lupa agak lengah, kemudian baru aku di situ masuk gitu sih. Terus ya sampai sekarang kalau dilihat perkembangannya ada atau enggak, mungkin kalau dari perkembangannya mama cukup ada ya, kayak udah mulai percaya nih kalau mau transfer atau membayar tagihan apa, mama udah berani ngasih handphonenya, karena sebelumnya pas pertama kesini sama sekali nggak dikasih. Terus jeleknya mungkin mama suka masih mencari kambing hitam dan menyalah-nyalahkan gitu. Sama halnya saat mamaku sebelum aku masuk ke universitas yang sekarang, tempat kampusku juga, mama sering menyalah-nyalahkan aku bahwa aku sering menghambur-hamburkan uang untuk tes di PTN, mulai jalur mandiri dan SBM segala macam. Mama selalu bilang, kamu buang-buang uang banyak banget buat tes kayak gini. Kalau udah tahu ujungnya di swasta, kenapa nggak langsung aja? Di situ aku kadang suka ngerasa sakit hati kayak, ya kan berjuang dalam artian aku masuk PTN dan diminta ke PTN pun karena orang tua, dalam artian pengennya ke teknik gitu. Oh ya udah, aku coba. Tapi apa? Ya namanya takdir berkata lain gitu. Bahkan sampai aku gapir setahun, tapi apa boleh buat gitu. Akhirnya ya udah, mau nggak mau aku nunda setahun. uh, Terus akhirnya aku cuman kepikiran kuliah di tempat kampusku yang sekarang. Mamaku nggak cuman hal-hal itu aja sih yang sering uh, mengungkit-ungkit dan menyalahkan gitu. Dan mamaku sering banget menyalahkan orang atau keadaan gitu. Cuman aku kadang bingung kalau mungkin aku yang berpendapat, mamaku juga sama kayak ingin berpendapat cuma caranya salah. Seperti apa ya? Ingin niat dengan ucapannya itu berbeda gitu. Jadi maksudnya dia itu baik, tapi ucapannya salah gitu. Dan tipikal aku yang selalu memperhatikan kata-kata gitu. Mungkin kayak dibilang ya udah sana gitu, padahal mungkin maksud mama jangan gitu. Tapi aku di situ kan memperhatikan kata-kata gitu. Kalau ya udah sana ya udah berarti terserah aku gitu. Mungkin di situ mama yang aku rasa sih selalu miskom ya gitu. Dan sampai sebesar ini pun aku nggak pernah cerita banyak ke mama, paling kayak cuman seseliweran aja, atau apa yang terjadi sama aku nggak pernah cerita, bahkan termasuk pelecehan ya waktu aku masih SMP. Iya, aku sempat dilecehin juga di busway. Mungkin nggak banyak yang tahu. Mungkin pacar aku yang sekarang baru aku kasih tahu. Terus kemudian mamaku sama sekali nggak tahu hal uh, apa ya. Aku di situ dilecehkan. Aku memakai celana jeans sama kemeja panjang. Di situ aku sudah memakai hijab gitu. Pakai tas belakang. Tapi di situ malah zaman-zaman waktu SMP itu belum ada dipisah antara perempuan dengan laki-laki gitu. Akhirnya aku merasa bahwa mungkin lagi penuh nih gitu, jadi kayak kedorong-dorong gitu. Ternyata enggak, setelah 3 kali kerasa agak aneh nih. Ternyata maaf mungkin agak vulgar ya,
penisnya itu nempel di pantat aku gitu, dalam artian digesek-gesek gitu. Terus kayak ketika 3 kali gitu aku menengok nggak bisa karena orang itu udah turun gitu. Terus di situ kan aku kayak mau teriak pun nggak bisa, dalam artian aku nggak tahu orangnya yang mana, pakai baju apa gitu. Kalau Oke, maaf Mbak Dika, mungkin bisa diceritakan lagi soalnya tadi ya berarti ya pakai Zoom yang tidak premium. Silakan dilanjut. oke nggak apa-apa. Jadi aku di situ kayak mau teriak pun nggak bisa karena dulu kan busway-nya pas banget aku yang masih satu bis bukan yang gandeng ya. Jadi dan aku pun SMP waktu itu aku lupa aku bis pergi dari mana dan aku nggak tahu intinya aku nggak perginya nggak nyampe di luar Jakarta Barat lah. Dan aku kalau ditanya mungkin di antara Indosiar atau Jelambar ya orangnya turun dan aku nggak tahu eh, itu orangnya tinggi atau gimana aku sama sekali nggak ngeliat gitu kayak aku fokus kayak seperti aku rasanya didorong gitu terus aku yang mulai gesekan kedua dan ketiga tuh aku merasakan aneh kayak kok nggak beres gitu seperti ya terus akhirnya aku kayak maju terus ketika aku mau nengok orangnya udah keluar gitu terus kayak ya sampai sekarang nggak ada yang tahu aku pernah dilecehkan seperti itu dan kalau misalkan ditanya kenapa nggak langsung bilang gitu. Ya menurut aku ngapain kan aku juga nggak tahu dan tipikal aku bukan yang setelah diperlakukan seperti itu aku langsung merasa aku nggak berharga, aku kotor, aku merasa diri aku kotor atau diri aku nggak berguna. Aku nggak ke situ. Mungkin menurut aku nggak lah gitu. Kenapa gitu? Mungkin bagi sebagian orang pelecehan kayak gitu udah termasuk yang parah gitu atau yang menurutnya tuh kayak nggak boleh seharusnya gini tapi menurut aku kayak ya udahlah gitu habis mau gimana lagi gitu dalam arti bukan pasrahan gitu tapi ketika seenggaknya masih di tempat ramai masih bisa dibentengin dengan orang-orang yang lain gitu ya mungkin anggapannya sebagai pembelajaran aja lain kali kalau mungkin kalau agak digeser gitu atau merasa didorong atau tergeser oleh orang lain mungkin akan memperhatikan bahwa kayak oh orangnya emang benar kedorong karena jalanan atau mungkin karena ada yang mau pindah geser dari belakang ke depan gitu sih terus ya kalau itu cerita itu sama sekali nggak ada yang tahu dan mungkin jatuhnya itu sih yang menurut aku paling nggak enak karena waktu aku SMP kelas 2 kelas satu SMP aku sempat bimbel di intinya tempat bimbel itu di logo gajah terus habis itu mungkin OB-nya aku nggak tahu emang iseng atau gimana ketika aku keluar dari kamar mandi padahal itu di jam istirahat di tempat lesku dan aku nggak sendirian di kamar mandi itu karena aku di kamar mandi bawah yang di mana di situ kalau aku buka pintu pun di situ kelihatan orang-orang yang lagi belajar atau belajar bareng sama guru lesnya gitu. Terus di situ apa ketika aku buka pintu itu biasa aja gitu. Tapi ketika aku nengok ke kiri, aku mau naik tangga kok pokoknya kalau aku nengok gini kalau misalkan aku nggak ngehindar itu tuh ada si office boy-nya itu gitu nah dari situ aku mulai takut terus kayak intinya kalau disuruh les aku udah nggak mau lagi gitu karena aku udah bener kaget kayak jaraknya tuh nggak jauh banget gitu kayak cuma segini doang terus kayak aku di situ cuma takut dan aku waktu itu sempat bilang ke mama akhir-akhir ini aja gitu. Iya, di umur-umur aku yang setahun ini atau tahun kemarin gitu aku baru bilang kayak dulu aku nggak mau les karena aku dilakuin kayak gitu. Aku bilang kayak gitu aja. Terus kayak mamaku bilang kayak kenapa kamu nggak bilang sama resepsionis atau segala macam gitu. Di situ aku coba bilang nggak usah lah ngapain gitu. Lagi juga kalau mau diiniin nanti takutnya dia bilang bercanda gitu. Terus intinya aku cuma menghindarin karena kalaupun aku les takutnya dia malah makin jadi karena tempat les kan nggak selalu rame ya kadang ada yang shiftnya bareng kadang ada yang shiftnya sendiri-sendiri kadang teman kita pun nggak bisa diandelin dalam artian gue ikut les nih hari ini gitu gue nggak besok gitu jadi kayak aku lebih baik menghindari dan aku nggak les lagi di tempat itu dalam artian biar nggak ketemu orangnya gitu mungkin kalau disuruh di tempat di cabang yang lain oke lah gitu sih itu yang sampai sekarang orang jarang tahu tentang itu gitu kalau disuruh terbuka ya aku mau aja gitu cuman kadang uh, aku ngerasa bahwa kayak ngapain aku ceritain gitu terus sekarang aku lebih ngerasa
Kalau dulu aku agak susah banget percaya sama orang, mungkin sekarang agak percaya dikit lah. Kenapa? Karena ketika aku lagi cerita sama siapapun, mungkin yang termasuk deep talk atau hal-hal yang penting, aku cuman punya prinsip atau mindset kayak ya udah, gue udah cerita sama lu, perkara lu mau gibahin gue atau lu mau jadiin gue bahan kontennya, terserah, itu urusan lu dengan Tuhan. Intinya tugas gue udah selesai, gue mencurahkan isi hati gue buat didengerin sama lu. Kalau lu mau ngejelek-jelekin ya ya gak apa-apa gitu. Karena menurut aku udah terlalu capek buat ngebatasin kayak aku nggak bisa percaya sama orang gitu. Tapi ya kayak ya hidup harus tetap berjalan, hidup harus berubah gitu. Mungkin aku ngelatih diri aku di situ kayak ya nggak bisa harus percaya sama orang, karena kalau nggak percaya ya, kalau udah nggak percaya aja tuh mau kemana aja susah gitu. Itu hal yang aku rubah ke diri aku gitu. Kalau ditanya sekarang banyak pikiran, lebih kelihatan agak beda aja, lebih banyak dia mikir. Kadang overthinkingnya aku tuh terlalu jauh. Mungkin banyak beberapa orang yang sebel akan hal itu yang terjadi sama aku. Dan tipikal aku ketika dibilangin itu aku harus patah atau pentok sedikit baru aku ngerti. Dalam artian kayak ya anak kecil jangan jangan maju-maju ke depan ya, jangan maju-maju ke depan. Tapi aku bakal melakukan maju dikit, dan kalau misalnya aku udah tahu nih apa yang menyebabkan nggak dilarang maju ke depan, maka aku bakal berhenti gitu. Tipikal aku seperti itu dari dulu, dan mungkin beberapa teman-teman lama aku sadar akan hal itu. Kalau misalkan aku harus dipatahkan sedikit atau harus kepentok dulu baru. Padahal aku punya mindset kalau mungkin dari kepentok itu tumbuh fungsi yang baru, anggapannya seperti keramik atau piring utuh yang masih bagus, kemudian dihempaskan ke lantai menjadi serpihan. Lalu aku di situ mikir ketika piring atau segala hal yang udah jadi serpihan pasti akan berfungsi menjadi hal-hal yang lain. Mungkin bisa aja piringnya dilem kembali dengan sebagus mungkin atau ditambahkan menjadi hiasan di tempat keramik yang lain atau tempat piring yang lain kayak gitu. Atau bisa dijadikan hiasan buat pajangan seperti asbak mungkin setelah dilem atau seperti apa, karena aku belajar dari situ gitu. Terus karena tadi aku menyinggung tentang relationship aku sekarang gitu, mungkin track recordnya aku sempat 3 tahun atau 2 tahun terakhir aku sempat memiliki hubungan yang toksik gitu. Terus ya cukup kasar kalau dibilang. Selama aku punya hubungan relationship dengan laki-laki itu, sebut aja si F, selama 3 tahun. Terus dia selalu bersikap kasar. Mungkin yang dibilang toksik ini karena aku sudah sadar sebenarnya dari awal nih aku nggak sadar kalau misalnya laki-laki ini tuh toksik gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku baru bisa apa ya, membedakan kalau misalkan laki-laki toksik tapi kitanya masih sayang, dalam artian ah nggak apa-apa, mungkin dia bucin gitu. Tapi ternyata itu toksik. Kalau misalnya kapan kita sadar itu toksik atau bahwa beranggapan melabelkan laki-laki itu toksik atau orang lain toksik, ketika kita udah nggak sependapat dengan atau nggak suka dengan apa yang mereka lakukan gitu. Mungkin contohnya seperti kayak aku mau main gitu, terus dibilang ngapain sih main gitu, sama aku aja kan ada aku gitu. Mungkin bagi yang baru pacaran itu akan bilang oh ya udah mungkin dia maunya ditemenin, atau oh nggak apa-apa nih lagi masa-masanya gitu. Tapi kalau misalkan emang yang sudah dewasa atau yang bisa berpikir jernih pasti kayak untuk apa gitu, kayak dia punya dunia masing-masing, begitupun dengan kita gitu, punya dunia masing-masing, bukan dunianya mereka gitu. Tapi orang toksik bakal beranggapan bahwa selama ada gue ya kenapa harus orang lain gitu. Bahkan orang itu pun masih mengganggu saya. Bahkan tadi sebelum saya konseling pun dia 1 jam sebelumnya sempat menelpon saya lewat Instagram. Saya bingung, nggak tahu maunya dia apa, tapi yang saya tahu kabarnya kalau misalkan dia ingin saya putus dengan pacar saya sekarang.
Saya nggak tahu apa fungsinya dan apa maunya. Intinya dia bilang kayak, "Ya lu mending putus aja gitu, cari yang lebih baik gitu, cari yang serius-serius lah, lu tahun depan kan udah lulus kuliah gitu, terus mau ngapain lagi gitu, mending yang serius-serius aja gitu, tinggalin aja udah nggak apa-apa." Kayak maksud aku nggak ngerti, aku tahu dia toksik, maksudku kenapa harus masih mengganggu gitu, bahkan sampai hari ini tadi pun dia masih mengganggu gitu. Sempet semua kontak saya blokir, kecuali email. Terus dia ngasih email waktu itu awal bulan ini, dia sempat email kalau dia menanyakan salah salah dia itu apa sampai kontaknya dia itu saya blokir semua gitu. Tapi saya nggak respon sama sekali gitu. Saya bingung, kadang saya merasa kesal dan terganggu, dan saya merasa di gaslighting, mungkin karena setiap kali ketemu dia, saya nggak bisa ngelawan, dalam artian nggak bisa ngoceh banyak, mungkin hanya dengan nada-nada ketus atau omongan ketus aja. Tapi ketika dia minta, "Oh, udah lu sama gue aja," anggapannya gitu, atau "Udah lu sama gue aja satu motor," gitu, kayak dengan kepaksa kayak, ya udah iya gitu, nurut gitu. Tapi padahal kayak nggak mau gitu. Saya kadang di situ yang aku tuh ngerasa aneh, kayak kenapa sih gitu di diri aku gitu. Kenapa ketika ketemu nih orang kayak dia suruh apa aku tuh suka kayak agak nurut gitu loh, dalam artian. Cuman kan di satu sisi aku juga sadar dia toksik gitu. Kadang itu yang bikin aku agak heran aja gitu. Kadang sempet di saat aku udah sadar dia toksik, terus dia telepon, nggak aku angkat tadi, aku sempet satu sisi kayak aku telepon balik ya gitu. Tapi satu sisi lagi kayak ah ngapain, takutnya malah makin menjadi dan makin mengganggu. Akhirnya kayak ya udah aku diemin aja dan bahkan aku blokir gitu. Dan tipikal mantan aku ini dia bukan yang pantang menyerah ya. Ketika semua kontak aku blokir, dia berusaha telepon lewat telepon kantor, telepon nelpon lewat telepon kantornya dia, menghubungi lewat nomor telepon biasa ke aku gitu. Dan waktu itu sempat aku blokir juga dan tetap nggak pernah nyerah. Aku nggak ngerti kayak kenapa kok bisa sampai segininya gitu. Kayak menurut aku di antara kisah cinta teman-teman aku kok nggak ada yang kayak aku gitu, dalam artian bukan bukan dalam artian ditoksikin, cuman kayak kok digangguinnya sampai aku tuh sampai segininya gitu loh. Kayak aku sampai heran, bahkan ketika aku minta pacar aku buat maju, mungkin jatuhnya gak ada urusan, yang ada urusan adalah aku sama mantan aku gitu. Terus di situ aku padahal niatan aku membutuhkan sosok kayak pacar aku nih di mana sih gitu, kok nggak ada gitu. Tapi di situ kayak pacar aku nggak mau uh, andil gitu karena tak ditakutkan dia ini hanya mengincar pacarku untuk maju, dalam artian mempermasalahkan gitu. Terus dan di situ pacarku coba bilang ya udah nggak usah direspon sama sekali, atau jangan jangan uh, dijauhin, tapi kalau mau ya diyain aja gitu. Tapi tipikal orang toksik selalu menyindir bahwa aku setelah salah meninggalkan dia gitu sampai detik ini. Setiap kali aku ketemu bukan dalam artian janjian langsung, tapi aku ketemu lewat, misalkan aku ketemu sama teman perempuan aku 2 orang, kemudian dia menyusul si mantan ini, dan setiap kali ada dia selalu kayak nyesel lu udah ninggalin gue gitu. Kayak ya udah terserah gitu, dan dia merasa bahwa dia yang lebih mengetahui aku banyak hal dari segala sifat dan karakter aku gitu. Tapi menurut aku kurang tepat dirasa gitu, karena mamaku sendiri aja yang tiap hari sama aku itu belum bisa ngertiin gitu, dan dia bisa menjelaskan bahwa gue tuh tahu lu kayak gimana. Menurut aku enggak deh, karena yang lebih tahu diri aku ya gitu. Kadang aku pun suka ngerti sama dia gitu, dan kenapa dia masih kayak dengan bangga dan sombongnya selalu bilang kayak gitu. Aku cuma agak heran aja, kayak apa sih yang dikejar sampai gangguin aku sampai sekarang, bahkan sampai sebelum aku ngelakuin konseling gitu. Aku jujur aku belum cerita yang telepon hari ini ke pacar aku gitu, karena pacar aku juga lagi sibuk. Terus
Ya ditambah pacar aku juga. Mungkin kalau orang mendengar potongannya, eee, pacar aku bakal dicap perhitungan gitu. Tapi aku nggak ngerti emang dia lagi nggak punya atau gimana. Kemarin dia sempet, sakit panas. Harusnya kan aku yang ngasih makanan atau minuman. Tapi aku bilang, "Aku belum makan seharian," karena aku habis bener-bener ngerasa mental aku tuh jatuh, ngaco banget. Intinya aku ngerasa depresi sama anxiety lah. Terus di situ akhirnya nggak mood makan seharian, pola tidur udah keganggu. Terus di mana setiap kali ketemu orang aku kayak mau nggak mau harus tersenyum gitu. Kayak, oh iya bercanda. Mungkin kalau keluar kamar kayak, oh iya bercanda gitu. Tapi kadang kalau misalkan lagi nggak ada bahan obrol atau nggak ada bercanda ya udah diem aja. Terus pola makan sama pola tidurnya juga kayak aku dari pagi sama sekali nggak masuk apapun perut aku. Kalau ditanya lapar nggak, enggak. Perih enggak gitu. Minum pun aku sama sekali nggak masuk gitu. Minum air putih pun sama sekali nggak masuk di uh, badan aku. Di situ akhirnya sama dia dikasih makanan, dibeliin makanan. Terus dia bilang kayak, aku coba bisa beliin dua karena belum gajian juga. Terus aku nggak tahu, takutnya adik-adik kamu nggak doyan. Mungkin ya kalau misalnya aku ceritain itu ke orang, mungkin orang bakal bilang itu men udah nggak perhitungan lagi gitu. Tapi secara generalnya aku masih agak bingung karena pacarku selalu bilang kayak, iya aku nggak punya pengalaman dalam artian dia nggak punya mantan karena mantannya dia cuma aku doang. Terus aku juga suka bingung dia kenapa selalu ngomong kayak gitu. Dan kadang yang bikin susahnya adalah apa yang menjadi effort dan menurut aku tuh belum tentu effort. Terus uh, dia tuh suka banget apa ya, uh, bercandanya mungkin nggak nyampe ya kalau di tempat orang-orang, dalam artian kayak bercandanya, aku mau ini gitu. Terus akhirnya dia bilang enggak gitu. Terus niatnya dia kayak ya bercanda doang, tapi setelah itu sama dia dilakuin gitu. Kadang yang membuat orang salah tangkap adalah akibat dia pertama kali mengucapkan apa, terus tapi pada akhirnya tetap melakukannya gitu loh. Terus pacar aku yang sekarang terlalu apa ya? Dibilang perhitungan mungkin bisa, karena dia lebih memberatkan bensin dengan alasan ya bensinnya jauh gitu. Kayak aku nggak pernah minta barang mahal atau diajak ke tempat mahal. Bahkan aku sempat bilang aku nggak suka ya makan-makan fancy gitu, makan-makan mahal gitu. Karena itu udah mahal, gitu porsinya dikit. Kecuali kalau perutnya kenyang terus diajak makan fancy, oke, gak apa-apa gitu. Tapi di situ dia ngerasa bahwa bensinnya dia mau selalu mengisi bensin di tempat pengisian bahan bakar yang logonya kuning merah. Menurut aku kayak seharusnya dia bisa ngisi di punyanya BUMN gitu, nggak perlu di swasta gitu. Yang bikin dia kalau ngisi bensin sampai 50.000. Menurut aku seharusnya ketika dia udah siap mempunyai hubungan sama orang, dia harus siap berkorban gitu. Kalaupun dia merasa bahwa saya uang buat bensin, dia bisa naik busway gitu atau naik KRL cukup kok gitu. Kalaupun minta dijemput dan memakai motor aku juga bersedia aja gitu. Karena masalahnya kayak dia udah kerja gitu. Terus kuliah juga dalam artian menurut aku kerjanya yang penghasilannya cukup buat beberapa kepala gitu. Dan sedangkan aku yang nggak menghasilkan apa-apa, aku hanya bisa menadah gitu. Terus di situ aku coba bingung aja kadang kayak dia terlalu sensitif, kayak apa ya, ketika ingin mengungkapkan rasa gengsi atau rasa cemburunya dia sama sekali nggak mau mengatakannya langsung, dia cuma hanya bilang kayak enggak gitu. Terus abis itu kalau ditanya lagi ya
kalau kalau banyak orang yang bilang kalau misalkan kalau nggak kuat ya udah tinggalin aja gitu. Tapi menurut aku nggak mau gegabah dalam artian masih ya orang lagi nggak kenapa-napa terus tiba-tiba ditinggalin. Dalam artian aku di sini aku cuma mau nunggu diri aku capek gitu. Mungkin kayak bodoh kamu gitu. Mau sampai kapan nungguin diri kamu capek gitu. Tapi terus aku mikir kayak ya habis kalau nggak kayak gitu mau kayak gimana lagi gitu. Dalam artian aku nunggu aku capek tuh biar akunya nggak nyesel mutusin. Terus ya sampai sekarang masih kayak gitu kok gitu. Aku kadang suka sebel aja atau bingung sih jatuhnya. Kayak dia bilang dia sibuk, tapi dia kadang ya aku tahu sibuk gitu. Eh, Suka sesekali buka Instagram gitu lah artinya mungkin jadi refreshing, tapi kayak aku kalau berulang kali agak sebel ya gitu. Bilangnya ngapain, gak taunya malah main Instagram terus malah ngeliat-ngeliat reels kayak gitu, bilangnya tidur nggak taunya main game atau nonton YouTube gitu. Maksud aku lebih baik jujur gitu, apapun yang dia tahu atau yang dia rasa lebih baik jujur dibanding harus ngebohong kayak gitu. Toh aku juga nggak pernah ngelarang gitu, kalau mau main YouTube ya main YouTube aja, main game aja, tapi mungkin di situ dia nggak ngerti gitu. Bahkan apa ya, harus banyak hal yang aku komunikasiin sama pacar aku, tapi aku ngerasa bahwa udah dewasa loh, masa ya harus diomongin mulu gitu, apa nggak pernah mau cari tahu gitu, apa emang karena nggak sayang atau gimana. Kadang aku suka merasa hal itu aja gitu, suka lebih ke heran. Terus aku biasanya ketemu sama dia tuh Selasa setelah aku magang, aku minta jemput, sama hari Sabtu atau hari Minggu. Kadang itu pun pas dia ngejemput aku di tempat magang itu atas dasar permintaan aku kayak pengen deh dijemput gitu. Terus akhirnya uh, makin lama jadi kayak jadwalan di hari Rabu atau hari Kamis, dan berarti tengah-tengah untuk hari Sabtu atau hari Minggu buat ketemu lagi. Terus di situ kadang dia suka belajar banyak hal dari teman-temannya, atau nggak berusaha ngertiin perasaan si cewek, cuman dia cuma kayak taunya ya udah menurut dia tuh itu biasa aja dan general gitu. Kadang aku suka ngerasa sebel sendiri, kayak iya aku tahu dia sibuk meeting gitu. Masih ya bales chat sekali karena meetingnya dia dalam artian bukan dia terus yang selalu ngomong gitu. Masa sih gitu selama 3 jam meeting atau 2 jam meeting dia terus yang ngomong, kan nggak mungkin ya gitu. Pasti sesekali ngecek HP lah gitu, ini mas seenggaknya balas aja satu chat dulu gitu, nggak perlu banyak-banyak gitu. Kadang aku suka mikir kayak gitu. Terus apa ya, kadang aku juga suka mikir kayak apa dia cuma mesti nama aja kali ya, dalam artian karena dia tahu aku pun aktif di sekolah gitu, terus teman-temannya dia yang terbatas gitu, terus akhirnya kayak dia mau punya pacar kayak aku gitu. Kadang aku suka heran aku suka nanyain hal-hal yang berulang ke dia, aku kayak kok mau sih pacaran sama aku gitu, padahal menurut aku pedes, padahal aku jutek gitu kalau di sekolah. Aku selalu ngomongnya nada tinggi terus kalau di sekolah gitu, jarang mau senyum gitu. Terus dia ngerasa bahwa uh, aku nge-track dia dalam artian aku mandiri, aku punya banyak prinsip gitu, itu yang menurut aku suka gitu. Terus ya kalau ditanya uh, tentang karena uh, ekonomi keluarga aku nggak bagus, terus dia ngerasa bahwa kalau dibayarin terus nggak bagus juga. Kayak satu sisi ketika aku mau ceritain tuh ada aja gitu yang bikin aku gak jadi cerita kondisi aku gitu. Tapi yang dia udah tahu kalau papa aku nggak kerja, yang dia tahu aku bertahan hidup dari tabungan. Jujur aku sama sekali nggak punya tabungan, mungkin cuman ada 100.000 ya, 100.000 buat berapa hari sih gitu loh di hidup di Jakarta gitu. Terus
ketika aku berusaha mau jujur, anggapannya aku udah nyiapin nih, persiapan gitu, nanti hari Sabtu pas mau ketemu mau cerita deh gitu ya. Terus pas, eee, malamnya teleponan, sebelum ketemu itu, dia bilang kayak, "Ya udah kita ngomongin duit nih, kita budgetin, kita sebulan mau ngabisin berapa buat makan, buat main gitu berdua." Terus kayak di situ aku mikir, wah udah dibudgetin nih, berarti dia mikirnya, eee, karena, yang dibudgetin itu secara khusus buat dianya langsung ya, karena kan itu di, transfer atau di bank, sedangkan dia minta aku buat nopang di, cash, karena dia sama sekali nggak mau ngeluarin cash gitu. Di situ kadang aku mikir kayak, nggak bisa kalau aku terus-terusan kayak gini, dan dia pun apa ya, bilang kayak, "Kalau dibayar terus nggak bagus." Kadang di situ aku ngerasa kayak bingung, aku harus gimana. Terus dia udah ngebudgetin kalau misalkan, buat makan dan minum itu, 2,5 juta. Terus, kadang di situ aku, bahkan aku masih mengurungkan niat buat cerita kondisi aku sekarang, keuangan aku sekarang ke dia gitu. Karena di satu sisi ya itu, aku nggak mau dibilang matre, mungkin, kalau dibilang, ada niat ngomong kayak gitu atau enggak, aku udah ada niat gitu, dalam artian buat ngetes dia. Kalau misalkan dia nggak bisa nerima keadaan aku sekarang, kalau mau pergi silahkan gitu. Cuman aku lebih takut, ketika uang yang kemarin-kemarin kita jalan bareng atau segala hal diminta kembali gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa belum siap gitu. Terus ya tapi pelan-pelan aku coba, aku kayak dalam artian aku selalu ngehindarin kayak ke tempat-tempat yang mahal, tempat yang bagus sama dia kayak gitu. Walaupun, aku nggak bisa jajan di pinggir jalan atau sembarangan karena aku juga tenggorokannya sensitif dan kulitnya juga sensitif, tapi pelan-pelan aku pasti bakal ngerasa, coba bilang ke dia, tapi mungkin nggak deket-deket sekarang sih gitu, karena aku masih ngerasa takut aja sama dia gitu. Terus ya udah sih Kak, itu aja paling. Oke. Dari sekian banyak yang telah Kak Deka ceritakan, mungkin yang bisa aku rangkum sepertinya orang tua Kak Deka ini agak toksik ya mungkin, terus hubungannya juga relationship-nya juga agak toksik juga cowoknya, terus apalagi untuk mantan Kak Deka juga kan ya. Nah, dari hal tersebut nih, Kak Deka tuh pengennya mereka tuh kayak gimana sih? Dari, mantan aku atau dari Iya, pacar aku? Kalau dari dari keluarga bisa dari pacarnya gitu nih. kalau dari keluarga aku mungkin, eee, nggak perlu ribut-ribut besar gitu, kayak kalaupun emang nggak bisa, kerja ya ya udah cukup gitu. Ya nggak usah bawaannya aneh dan berlindung di kata-kata, "Ya kan cuma bercanda, cuma tetangga," gitu. Masa ditolongin, habis ditolongin masa langsung ngejauh gitu. Maksud aku lebih tahu batasan aja gitu. Boleh kok bercanda gitu, tapi logikanya teleponan tiap hari ngapain gitu. Mungkin kalau chat atau telepon seminggu sekali is okay gitu. Orang bakal berpikir kayak, "Oh, silaturahmi nih masih klop banget, masih akrab banget." Terus kayak, eee, aku pengennya papaku tuh kayak ngerti gitu loh, ketika aku bilang kondisinya aman, oke gitu. Maksudnya percaya aja sama aku gitu. Toh aku juga nggak pernah aneh-aneh gitu, dari, kelakuan pas mama berbuat yang aneh-aneh di belakangnya dulu gitu. Ketika aku tahu apa pasti aku akan bilang gitu, atau aku nemuin hal aneh pasti aku akan bilang gitu. Terus kalau menurut aku buat keluarga itu, terus kalau buat mantan aku kayak ya udah gitu, karena menurut aku ketika dia ada pacar atau, nggak ada pun kayak sekarang, dia kenapa masih suka ganggu aku gitu loh, aku kadang suka bingung gitu, Kak, ketika dia punya pacar dulu, setelah sama aku, dia kenapa nggak mikirin, perasaan pacarnya gitu loh, kadang aku suka kasihan, karena kan pacarnya perempuan, aku juga perempuan gitu, maksud aku, ya udahlah cukup nggak usah digangguin gitu. Maksud aku, dia sekarang udah nggak punya pacar lagi, terus kenapa harus ke aku lagi gitu loh, maksud aku kayak
ya udah hidup jalan masing-masing gitu. Kalau emang ketemu lagi ya ya udah aja. Itu namanya takdir. Atau kalau mau balik lagi ya itu emang takdirnya buat balik lagi gitu. Gak perlu ganggu-ganggu, repot-repot gitu. Menurut aku kadang suka mikir kayak apa dia kelainan gitu. Apa yang salah dari aku gitu. Terus kalau buat pacarku kayak seenggaknya coba belajar hal-hal kecil gitu. Kadang menurut aku dia selalu berlindung di atasan kayak nggak bisa eh, nggak punya pengalaman. Kadang orang nggak perlu belajar dari pengalaman gitu. Coba belajar dari hal-hal eh, baru lewat temennya atau nanya gitu, nanya dengan sendirinya itu lebih bagus dibanding selalu ngomong aku nggak punya pengalaman. Ketika aku bilang itu ke orang yang dewasa, walaupun aku cerita sekilas, orang dewasa itu bakal bisa ngomong kayak ah klasik gitu. Masa cowok zaman sekarang kayak gitu nggak tahu. Mungkin kalau misalkan aku balikin itu ke pacar aku, dia bakal bilang kayak ya tapi memang benar gitu. Dia nggak punya pengalaman. Tapi kalaupun kayak gitu harusnya nggak bisa dibenarkan 100% gitu. Kenapa dia nggak bisa coba hal baru gitu. Kalau dia nggak nyoba, mau kapan lagi gitu. Mungkin menurutku dia terlalu takut atau terlalu lama mikirnya gitu. Kadang sih itu sih yang bikin aku bahkan kayak aku sebenarnya saat ini lagi nggak enak badan. Terus dia semalam bilang kayak kamu jangan sakit ya gitu, nanti akunya capek deh, masa aku harus bolak-balik ke rumah kamu tiap hari gitu. Maksud aku sih langsung jawab kayak oh ya udah, nanti kalau aku panas lagi atau kenapa aku nggak bilang kamu gitu, aku nggak kuatin kamu, aku nggak bilang siapa-siapa, sakit kali ini aku nggak bilang siapa-siapa kok gitu. Jujur orang tua aku aja nggak tahu aku panas demam semalam gitu. Yang tahu cuma pacar aku doang sama 2 teman SMP aku itu doang. Terus udah kayak ya udah aku sama sekali nggak gembar-gembor gitu. Ya udah aku berusaha sikap diem aja karena aku nggak mau ngerepotin orang gitu. Kadang aku suka ngerasa kayak sakit hati banget gitu digituin sama pacar sendiri. Maksud aku kayak ya sakit siapa yang mau ngasih sih gitu. Kayak misalkan mana aku tahu bakal kalau misalkan semalam atau hari ini aku masih panas enggak gitu. Menurut aku nggak sepantasnya lah ngomong kayak gitu sih. Itu aja sih kak. Oke. Dari apa keinginan-keinginan yang tadi sudah Kak Dika sampaikan, nah, apakah Kak Dika sudah, maksudnya ada yang udah Kak Dika lakukan nggak biar keinginan tersebut sesuai dengan apa yang Kak Dika harapkan? Mungkin udah, tapi ya namanya manusia ya Kang, kalau dibilangin gak pernah langsung ngerti. Kadang suka kita ngomong apa nih, 5 menit kemudian kita tanya lagi lupa gitu. Tapi ya udahlah, cuman dengan pola yang selalu yang kayak gitu terus bakal apa ya? Bakal keulang terus sih. Itu sih Kak. Oke, oke, oke. Nah, kan Kak Dika kan katanya sudah mulai melakukan kan biar keinginan keinginan yang Kak Dika inginkan tuh tercapai. Nah, apakah apa dari tindakan-tindakan atau kegiatan atau yang sudah Kak Dika lakukan itu, menurut Kak Dika sudah apa, sudah bisa mewujudkan keinginan yang Kak Dika inginkan tidak? Menurut aku mewujudkan bisa aja kalau asalkan si pihak sebelahnya mendengarkan gitu. Cuman nggak pihak sebelahnya nggak ada perubahan gitu dan stuck akan pola yang gitu-gitu aja sih Kak. Jadi nggak bisa berubah gitu. Kadang aku suka bingung ya salah siapa gitu. Oke, jadi mungkin aku mau ngasih mungkin beberapa saran atau tips ketika apa, untuk Kak Dika nih kan, mungkin kalau buat orang tua Kak Dika kan sedang juga toksik nih ya. Jadi mungkin Kak Dika tuh bisa apa, menetapkan batasan antara diri Kak Dika dengan orang tua Kak Dika. Karena kan mungkin dengan adanya batasan itu tuh bisa Kak Dika tuh biar nggak keikut jadi kayak toksik juga. Terus apa ya, mungkin bisa dialih ke pembicaraan yang lebih positif gitu. Terus
mungkin Kak Deka bisa nyari kesibukan di luar rumah gitu. Lalu apa? Kak Deka bisa me time juga, misalnya kalau misalnya udah terlalu penat nih sama urusan yang di rumah. Dan yang terakhir, ya emang kita sebagai anak apa tidak bisa mengubah pandangan apa merubah pandangan orang tua kan, karena bagaimanapun itu kan orang tua tetap ya orang tua kita sendiri. Mungkin kita bisa ngasih taunya pelan-pelan gitu. Kalau misalnya masih emang batu orang tuanya, ya mau nggak mau kita yang membataskan diri kita dengan orang tua kita itu. Nah kalau misalnya untuk mantan KDK nih, ya kan, yang suka mengganggu KDK, kalau misalnya udah di blok atau udah di apa, sebenarnya cara yang KDK lakukan itu udah baik kok. Dengan memblok juga udah emang pada dasarnya mantan KDK-nya aja kalian belum bisa move on. Dan mungkin untuk buat pacar KDK kan apa susah buat apa sih, kayak mungkin peka atau apapun itu mungkin bisa diomongin baik-baik gitu, bisa dikasih tahu nih aku nggak sukanya kayak gini, kamu kayak gitu bisa nggak kamu misalnya berubah. Mungkin cuma itu aja yang bisa aku kasih ke Kadika. Lalu aku mau nanya nih, rencana Kadika tuh buat kedepannya dari yang sudah aku kasih tahu dan mungkin dari harapan-harapan Kadika tuh rencana kedepannya inginnya seperti apa? Aku ingin keadaan aku mental aku udah cukup kuat. Tapi aku ngerasa kayak di satu waktu mental aku belum terlalu kuat dan di waktu-waktu kayak kok tiba-tiba kayak gini lagi kayak gitu. Terus ya mungkin karena dari mental aku kuat gitu dan aku berusaha ngasih pengertian ke banyak orang jadi kayak mungkin aku bakal bisa ngertiin ke mereka aja sih gitu. Kalau buat mantan aku kayak ya udahlah gitu emang orang yang kayak gitu sih karena kayak apa ya jatuhnya seperti orang caper ya gitu sih Kak. Oke. Lalu setelah apa? Aku pengen tahu juga nih komitmen yang ingin Kadika berikan itu kayak gimana. Jadi komitmen itu misalnya seperti kayak, oh aku harus berusaha nih biar keinginanku tercapai seperti itu. Nah, komitmen yang ingin Kadika buat itu Komitmennya mungkin aku harus berusaha belajar lebih sabar lagi untuk ngobrol sama gua. Terus kalau buat pacar aku mungkin aku harus banyak ngobrol ya maunya apa, ketemu titik tengahnya seperti apa. ini. Karena kan mungkin Kadika sudah menyampaikan komitmennya, apakah konseling hari ini bisa dicukupkan? Untuk hari ini aku cukup sih Kak. Oke, lalu aku mau nanya nih gimana perasaan Kadika setelah melakukan konseling pada hari ini? Ngerasa di apa ya, di dada atau di pikiran agak plong sedikit gitu. Mungkin kalau diurutin lagi ceritanya agak lompat-lompat ya Kak dari masa sekarang ke masa lalu, masa sekarang ke masa lalu. Cuman ketika konseling ini aku ngerasa udah lega karena walaupun ceritanya lompat, tapi seenggaknya aku bisa ngeluarin gitu dan termasuk tentang plan ini juga nggak banyak orang yang tahu gitu sih Kak. Oke, terima kasih buat Kadika sudah menyampaikan komitmen yang telah Kadika buat. Jadi aku juga ingin mengucapkan terima kasih buat Kadika karena sudah mempercayakan aku untuk menceritakan apa yang sedang Kadika alami. Jadi aku juga minta maaf misalnya masih banyak kekurangan. Jadi itu saja untuk konseling hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Alif. Sama-sama, semoga permasalahannya cepat kelar.